teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Iza. Udah lama banget ya rasanya kita nggak ngobrolin buku di channel ini. Sebenarnya perjalanan membacaku di tahun 2023 kemarin itu bisa dibilang nggak mulus sama sekali. Dari 30 buku yang aku targetkan untuk aku selesaikan di tahun itu, aku hanya bisa menamatkan 17 buku. Which is sangat delosor dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang biasanya aku bahkan bisa melebihi target yang aku buat di awal tahun gitu. Tapi aku menemukan bahwa buku-buku yang aku baca di tahun kemarin itu seru-seru dan aku pengen bagi itu ke kalian. Aku pengen rekomendasiin itu ke kalian. Aku langsung aja gabungin semua jadi 5 buku terbaik yang Iza baca di tahun 2023. Yang pertama, judulnya adalah, aku yakin kalian sering lihat buku ini seliweran di mana-mana di internet kayak di TikTok. Aku taunya juga awalnya dari Twitter sih. Ini hype banget. As Long as the Lemon Trees Grow, ditulis sama Zulfa Kato. Dia adalah penulis Kanada yang berasal dari Suriah. Sekarang dia menetap di Swiss dan lagi menyelesaikan S2 di bidang farmasi. Novel ini tuh menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di Suriah gitu. Yang kita mungkin jarang dengar juga. Tapi di sana itu ada konflik antara ya rakyat Suriah dengan pemerintah yang sedang berkuasa gitu. Nah, di sini kita akan melihat lebih dekat zoom in tentang apa sih yang sebenarnya mereka hadapi sehari-hari di sana. Kita jarang banget kan dengar tentang Suriah dan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian tokohnya adalah mereka yang ya mereka penduduk sana gitu ya. Ada tokoh utamanya itu namanya Salama. Salama ini adalah seorang mahasiswa farmasi tapi dia nggak bisa menamatkan kuliahnya karena ya kampusnya udah dihancurkan gitu. Terus dia jadinya bantu-bantu di rumah sakit. Bayangin seorang mahasiswa farmasi apa ya jebolan kali ya istilahnya karena dia nggak sampai lulus, kemudian dia harus bantu-bantu menangani pasien-pasien korban ternak di sana. Karena saking nggak adanya tenaga medis, dia tuh sampai dikasih kewenangan untuk bantuin operasi, untuk ya mengobati luka-luka kayak gitu ya. Baca novel ini tuh bikin aku kebayang gitu ya, apa sih yang sebenarnya saudara-saudara kita hadapi tiap harinya di Palestina, di Suriah, di Myanmar gitu ya, di Uighur, kayak selama itu aku ngebayangin kalau negaranya itu lagi perang atau lagi ada konflik atau ada genosida di sana, ya udah tiap hari kehidupannya mereka hanya berperang gitu. Tapi ternyata ketika baca novel ini aku memahami bahwa oh, aku tuh memahaminya di level yang lebih personal gitu loh. Jadi ternyata mereka itu juga anak seumuran aku ada di sana. Mereka juga pengen sekolah, mereka juga punya cita-cita, mereka punya harapan, mereka punya hobi, mereka juga pengen loh jadi pakar di bidang yang mereka minati. Tapi ya sayangnya mereka nggak selalu bisa mewujudkan itu. Mereka juga anak-anak yang pengen keliling dunia. Mereka juga pengen membangun keluarga. Mereka sayang sama keluarganya yang mereka pengen lindungi gitu ya. Tapi ya, lagi-lagi mereka nggak selamanya bisa melakukan itu semua. Aku sih saranin baca buku ini tuh pas teman-teman lagi kondisi mentalnya baik ya, karena ada isu mental health juga yang dibahas di situ. Ya benar-benar suasananya itu bisa kita rasakan gitu. Si Salama lagi kalut, aku juga berasa kalut. Salama lagi ngobatin pasien-pasien yang terluka, aku berasa ngilu juga bacanya gitu. Ada romance tipis-tipis di dalamnya. Aku bisa bilang ini halal romance gitu kali ya. Aku suka skeptis sih sejujurnya ketika ada novel tentang Islam gitu ya, ditulis oleh penulis luar gitu. Apakah Islam ini diceritakan tuh Islam yang benar atau yang apa ya sesuai stereotip orang Barat tentang Islam gitu. Tapi ternyata aku senang banget di sini yang dia ceritakan tuh ya sesuai dengan Islam yang sesungguhnya gitu. Oh iya, aku ini baca edisi yang diterjemahkan bahasa Indonesia. Jadi ini udah diterbitin ke bahasa Indonesia oleh Mizan dan menurut aku terjemahannya oke banget, smooth banget, enak dibaca, nggak bikin aku menebak-nebak apa sih sebenarnya bahasa Inggrisnya gitu. Menurut aku oke banget untuk dibaca. I highly recommend this one. Kalau kalian belum baca, please langsung tambahin ke daftar baca kalian di 2024 ini.
Oke, lanjut. Untuk buku kedua dan seterusnya ini adalah buku-buku non-fiksi. Buku kedua judulnya Dear Scarlett. Ini adalah buku yang aku nggak sengaja temukan sebenarnya. Waktu itu aku lagi di perjalanan di kereta dan lagi nggak bawa buku fisik. Akhirnya aku cari-cari di buku apa yang sekiranya ringan untuk dibaca di perjalanan dan tipis gitu. Terus aku ketemu Dear Scarlett ini, dia adalah sebuah memoir dalam bentuk novel grafis atau mungkin aku bisa bilang komik gitu ya, karena dia mostly komik aja isinya tentang postpartum depression. Jadi si penulisnya namanya Teresa Wong. Teresa Wong ini menulis buku ini itu dalam bentuk surat gitu, dalam format konsepnya itu surat yang ditujukan untuk anaknya. Nah, anaknya ini namanya Scarlett. Jadi makanya judulnya Dear Scarlett. Dengan bacaan buku ini kita akan mengetahui gimana sih POV orang yang sedang mengalami postpartum depression, baby blues gitu ya. Apa sih yang sebenarnya dia rasakan gitu? Apa yang sebenarnya dia pikirkan? Kok bisa sih seorang ibu itu nggak senang ketika anaknya lahir gitu? Nah, buku ini tuh meskipun menceritakan hal yang apa ya, depressing, tapi nggak bikin kita jadi sedih yang lebay gitu, tapi menurut aku buku ini justru membuat kita lebih mudah untuk berempati kepada mereka. Dan di beberapa bagian itu justru diceritakannya itu dengan jenaka gitu. Aku salut sih dengan keberanian Teresa Wong yang berani menceritakan sisi vulnerable pada dirinya itu ke orang banyak. Dan menurut aku ini buku penting dibaca untuk teman-teman yang punya teman-teman ibu, punya teman-teman yang baru melahirkan atau akan melahirkan, supaya kita bisa menjadi support system yang baik. Karena menurut aku si Teresa Wong ini dia, kalau kata temanku yang belajar psikologi itu apa ya kemarin katanya, kayak dia punya banyak dukungan sehingga itu jadi preventif buat dia untuk melakukan hal yang menyakiti dirinya gitu loh. Maksudnya kayak dia punya suami yang suportif, suaminya yang mengantar dia ke psikiater, ngedatengin konselor laktasi buat dia, terus dia juga punya ibu yang jagain bayinya supaya si Teresa ini bisa istirahat lebih banyak lagi gitu. Dia juga punya doula yang sangat pengertian gitu. Aku gak nyangka sih buku yang secara tidak sengaja aku pilih ini ternyata bagus, dan aku rasa belum pernah aku dengar dibahas atau direkomendasikan oleh orang-orang yang aku tahu. Jadi I highly recommend this one, terutama untuk teman-teman yang calon ibu gitu ya, supaya tahu harus ngapain ketika nanti dihadapkan ke situasi yang seperti itu. Masuk ke buku ketiga, si Deep Work. Ini buku pasti udah, aku nggak tahu sih, kalau menurut aku ini udah banyak dibahas oleh orang-orang yang terutama concern dengan productivity. Jadi Deep Work ini ngajarin kita untuk kembali meraih fokus kita gitu kan. Coba kalian pikirin deh, kapan terakhir kali kalian bisa ngerjain sesuatu dengan fokus tanpa distraksi? Sekarang tuh susah banget loh buat kita lepas dari distraksi, terutama sejak kita punya ponsel gitu. Ada notif dikit, buyar konsentrasinya ya kan. Padahal karya-karya besar itu lahirnya dari kerja-kerja yang fokus gitu. Karena sebenarnya kalau kita fokus itu ya, kita bisa nyelesain sesuatu tuh dengan lebih cepat, dengan lebih baik gitu, dibandingkan ketika kita ke distract di tengah-tengahnya gitu. Dan buku ini adalah buku yang ngebantu aku untuk berusaha fokus dalam pengerjaan tesis aku gitu. Jadi ini buku yang sangat berpengaruh buat aku pribadi di 2023. Hopefully teman-teman juga bisa dapat manfaatnya dengan baca buku ini. Terus selanjutnya buku keempat itu ada buku Attach. Ini aku bacanya udah lama banget, awal 2023. Jadi sejujurnya agak-agak lupa, tapi aku masih ingat bahwa ini tuh recommended banget karena buku ini ditulis oleh dua orang deh. Ada psikiater, neuroscientist, dan psikolog yang nulis. Jadi di sini mereka itu membagi tipe kemelekatan orang itu jadi 3 tipe. Yang pertama itu anxious, kemudian ada avoidant, dan ada secure gitu. Gimana cara orang itu membangun attachment dengan orang lain, itu ada 3 tipe ini. Dan menariknya di awal
apa ya, setelah ada pembukaan gitu ya yang ngejelasin kenapa buku ini penting, kemudian kita dikasih tools untuk assessment diri kita sendiri. Kita tuh sebenarnya masuk tipe yang mana gitu. Dan setelah itu barulah tiap tipe ini dibedah gitu. Kalau misal dia anxious itu orangnya yang ya suka cemas gitu kan, suka mikirin apakah si partnernya itu bisa sayang sama dia juga kayak dia sayang sama partnernya. Terus ada tipe yang avoidant itu yang dia ngerasa kalau dia attached sama orang itu dia ngerasa nggak secure gitu, dia merasa kehilangan independensinya gitu, sehingga ketika dia deket sama orang dia akan menarik diri, merasa terlalu deket dia akan menarik diri. Kemudian ada yang secure yang ya dia nyaman gitu dengan hubungan dengan orang lain, jadi orang-orangnya biasanya hangat dan ya less drama lah ya. Menurut aku buku ini penting ya dibaca untuk siapapun, supaya ketika kita membina hubungan sama orang itu nggak hanya berdasarkan perasaan atau asumsi, tapi ada loh sainsnya, dan kalau misal kita merasa ingin lebih baik, ada loh cara memperbaikinya gitu. Jadi menurut aku ini bagus sih buat mengenali diri kita sendiri, dan sehingga kita bisa membangun hubungan yang lebih berkualitas. Kemudian buku kelima yang menurut aku menarik itu adalah bukunya Kak Zia. Buku yang Kak Zia ini judulnya adalah Menjaga Mata Anak Kita. Ini tentang pornografi di dunia anak-anak gitu. Aku membaca buku ini tuh jadi merasa wah dunia sekarang serem sekali gitu ya. Di buku ini tuh Kak Zia ngajarin bahwa cepat atau lambat anak-anak itu akan terpapar pornografi internet gitu, dengan persebarannya yang ya kita tau lah ya kayak apa gitu kan, nggak niat nyari pun iklannya muncul gitu kan. Pertanyaannya dia mau mengenal itu dari siapa gitu. Di sini Kak Zia tuh menyebut bahwa pornografi internet itu udah kayak jadi pandemi di era digital gitu. Dia punya efek yang sama dengan narkotika, tapi cara mendapatkannya tuh lebih mudah, lebih murah, dan tersebar lebih masif gitu. Kita akan diceritain gitu, kenapa sih orang soleh pun bisa terjerat sama pornografi, terus realita yang ada di masyarakat sekarang tuh kayak apa gitu. Kemudian bagaimana sih kita bisa mencegah hal itu terjadi, dan sampai kalau misal hal itu sudah ada orang yang udah kecanduan pornografi, yang bisa dilakukan apa sih gitu. Jadi menurut aku lengkap ya, mulai dari gimana efek pornografi itu pada otak, kemudian gimana dampak ketika anak itu sudah mengenal pornografi, sampai ke penanganannya gimana gitu. Dan buku ini menarik sekali karena banyak sekali menyajikan study case yang emang itu nyata kejadian gitu, yang itu diambil dari ya cerita di Indonesia gitu, deket banget sama kita, bahkan di sekolah Islam gitu kan. Dia juga membedah apa sih bedanya comprehensive sexual education dengan tarbiyah jinsiyah ala Islam tuh kayak gimana gitu. Ya menurut aku ini praktikal sekali sih. Dan menariknya buku ini itu adalah hasil tesisnya Kak Zia gitu. Jadi maksudnya meskipun Kak Zia tuh bukan seorang psikolog, bukan seorang dokter atau neuroscientist gitu, tapi banyak sekali sumber-sumber yang dia pakai itu ya sumber-sumber yang valid gitu ya. Maksudnya dari jurnal, dari buku-buku gitu. Dan itu akan kelihatan ketika teman-teman lihat daftar pustakanya. Itu panjang banget kayak lagi baca paper gitu kan. Justru karena yang nulis tuh bukan orang yang sangat pakar di bidang itu, menurut aku justru itu satu keunggulan tersendiri gitu, karena itu jadi dia ceritanya dengan bahasa yang lebih mudah kita cerna sebagai rakyat jelata gitu. So, itu tadi 5 buku terbaik yang aku baca di 2023. Hopefully aku bisa melanjutkan sharing-sharing di sini tentang buku-buku yang aku baca di 2024 nanti. Kalau aku sih target 2024 nanti ngabisin buku-buku yang udah aku beli aja. Kalau kalian, apa target baca kalian di tahun 2024 ini? Share dong di kolom komentar. Dan kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak di sana. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.